Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan asuransi sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua. Perkenalkan, nama saya Fathia Rahma Aulia, NPM 17160, kelas B. Fungsi utama dari asuransi adalah memberikan perlindungan terhadap terjadinya suatu peristiwa tidak terduga yang dapat merugikan nasabah. Secara yuridis formal terminologi, asuransi sosial dapat ditemui dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perasuransian yang disingkat dengan UUP. BPJS Ketenagakerjaan adalah sebuah perusahaan jaminan sosial dan proteksi perlindungan bagi pekerja Indonesia maupun pekerja asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri merupakan hasil transformasi dari PT Jam Sostek. Sebelumnya PT Jam Sostek inilah yang mengurusi masalah proteksi dan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden. BPJS Ketenagakerjaan memiliki 2 kantor cabang dan 1 kantor wilayah. Jaminan sosial merupakan sistem proteksi yang diberikan kepada setiap warga negara dengan mencegah hal-hal yang tidak dapat diprediksikan karena adanya risiko-risiko sosial ekonomi yang dapat menimbulkan hilangnya pekerja maupun mengancam kesehatan. Oleh karena itu, jaminan sosial hadir sebagai salah satu pilar kesejahteraan yang bersifat operasional. Dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka terbentuklah BPJS yang diberlakukan pada Januari tahun 2014 yang menjanjikan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Jaminan sosial tenaga kerja ialah jaminan yang menjadi hak tenaga kerja terbentuk tunjangan berupa uang, layanan, dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin hari tua, meninggal dunia, dan menganggur. Dalam perkembangannya, jaminan sosial atas tenaga kerja meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun, dan kematian. Karena BPJS merupakan asuransi wajib seluruh penduduk Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib mendaftarkan diri atau seluruh anggota keluarga yang ada dalam suatu keluarga untuk mendaftar BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, pemerintah daerah dengan masyarakat harus searah dan sejalan agar efektif dan efisien dalam memprogramkan kinerja. Badan penyelenggara jaminan sosial harus bias timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. B. Identifikasi masalah. 1. Aspek hukum apakah yang timbul dari jaminan hari tua. 2. Bagaimana tujuan dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua. 3. Bagaimana hak dan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan. Di sini saya akan membahas dari identifikasinya yang tadi. C. Pembahasan. A. Aspek hukum yang timbul dari BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua. Tidak diberlakukannya masa transisi dan persepsi yang kurang tepat terhadap ketentuan pasal 22 inilah yang memicu timbulnya kontroversi terhadap PP nomor 46 tahun 2015. Publik keberatan dengan PP itu karena dianggap minim sosialisasi dan tak memihak kepentingan buruh. Solusi tersebut saat ini sedang dikaji secara intensif oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai hal, mulai dari aspek filosofi program jaminan sosial hingga implikasi legal, politik, sosial, dan makroekonomi. Selain opsi di atas, pemerintah dan DPR perlu juga mempertimbangkan kemungkinan untuk mengamandemen atau merevisi pasal 37 ayat 3 Undang-Undang 40 tahun 2004. B. Tujuan dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua. Tujuan utama dari BPJS Ketenagakerjaan tentunya adalah memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi pekerja di seluruh Indonesia. Melalui berbagai programnya, BPJS Ketenagakerjaan berusaha memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya jaminan dan perlindungan sosial, tentunya para pekerja juga akan lebih merasa aman dan tidak perlu khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Risiko yang mungkin terjadi saat bekerja seperti sakit, pemutusan hubungan,
kecelakaan kerja, pensiun, hingga kematian bisa menjadi lebih ringan jika kita mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan penyelenggara jaminan hari tua adalah untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Sesuai PP nomor 46 tahun 2016 tentang penyelenggara program JHT, manfaat JHT dibayarkan kepada peserta apabila A. Peserta mencapai usia 56 tahun, B. Peserta mengalami cacat tetap atau C. Peserta meninggal dunia. Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya dan dibayar secara sekaligus. Setelah peserta memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 tahun. Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya dan dibayar secara sekaligus setelah peserta memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 tahun. Setelah masa kepesertaan ini, manfaat JHT dapat diambil paling banyak 30% dari jumlah JHT untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lainnya sesuai persiapan memasuki masa pensiun. C. Hak dan kewajiban dari BPJS Ketenagakerjaan. Hak. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 11, BPJS berhak untuk memperoleh dana operasional untuk menyelenggarakan program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh hasil monitoring dan evaluasi menyelenggara program jaminan sosial dari DJSN setiap 6 bulan. Kewajiban. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, BPJS berkewajiban untuk A. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta, B. Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta, C. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya, D. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. E. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. F. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya. G. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 kali dalam 1 tahun. H. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 kali dalam 1 tahun. I. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum. J. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam menyelenggarakan jaminan sosial, dan K. Melaporkan pelaksanaan setiap program termasuk kondisi keuangan secara berkala 6 bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada D. Penutup. Bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah sebuah perusahaan jaminan sosial dan proteksi perlindungan bagi pekerja Indonesia maupun pekerja asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri merupakan hasil transformasi dari PT Jam Sostek. BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2 huruf B menyelenggarakan program A. Jaminan kecelakaan kerja, B. Jaminan hari tua, C. Jaminan pensiun, dan D. Jaminan kematian. Jaminan Hari Tua JHT diatur dalam PP nomor 46 tahun 2016 tentang penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua. Adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Karena BPJS merupakan asuransi wajib seluruh penduduk Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib mendaftarkan diri dan seluruh anggota keluarga yang ada dalam satu keluarga untuk mendaftarkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.